Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini berasal dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah Bapak Bupati Asahan, Bapak Haji Surya BSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Oke, Bapak, sebelum bincang-bincang dengan Bapak Surya, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Surya lahir di Palu Raja, betul, Pak? Pulau Raja. Pulu Raja, betul. Pada 22 Mei 1955. Beliau sudah tidak asing lagi di pemerintahan Kabupaten Asahan. Bapak Surya pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan pada 2010, kemudian menjabat sebagai Bupati Asahan hingga saat ini. Kabupaten Asahan memiliki 25 kecamatan, 27 kelurahan, dan 177 desa. Luas wilayahnya lebih dari 3.700 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 800.000 jiwa. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Asahan pada 2023 sebesar 73,59 poin atau meningkat 0,41 poin dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga bertambah menjadi 4,66% dari 3,72%. Sejumlah penghargaan pernah diraih oleh Kabupaten Asahan, antara lain penghargaan inovator terbaik kedua pengembangan aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik atau Si Cantik, penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut ya Pak, atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2023. Tapi menurut Bapak, WTP itu memang seharusnya. Begitu ya Pak ya? Bukan karena penghargaannya Bukan gitu ya. prestasi itu. Bukan prestasi, baik. Nah, ini kita langsung saja berbincang dengan Pak Surya untuk mengetahui lebih jauh strategi pembangunan di Kabupaten Asahan. Rekam jejak Bapak ini begitu panjang di Kabupaten Asahan ya Pak. Sudah hampir 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Nah, bagaimana sih Bapak melihat Kabupaten Asahan yang dulu dengan yang sekarang? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya Haji Surya BSC. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa Kabupaten Asahan ini daerahnya memang hampir 60% itu perkebunan. Kan? Perkebunan, sehingga mulai dari awal saya memerintah di Kabupaten Asahan, perkebunan itu masih tetap seperti itu aja. Karena itu perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Jadi ya gambaran di Kabupaten Asahan ini, ya potensi yang ada di Kabupaten Asahan ini, ya sebetulnya selain CPO, itu ada pariwisata. Ya, Kan? Ada pariwisata. Kemudian gambaran dulu dengan sekarang ya pasti berbeda. Apalagi di era-era sebelum reformasi. Saya di Kabupaten Asahan ini pernah menjadi bagian dari ORD sebelum reformasi. Saya pernah anggota DPR Kabupaten Asahan pada tahun 1992. Dan di era reformasi ini, saya juga pernah anggota DPRD dan sekarang menjadi Bupati Asahan. Sekarang menjadi Bupati Asahan. Tentu perbedaan-perbedaan yang berada di lingkungan wilayah hukum Kabupaten Asahan, ya pasti tentang pembangunan. Kan? Memang pembangunan yang paling menjadi perhatian kita tentang infrastruktur. Jadi infrastruktur terutama jalan itu memang masih dikategorikan kita masih perlu harus lebih banyak mencari sumber-sumber untuk bisa meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan ini. Kemudian selain infrastruktur, tentu di Asahan ini kan heterogen masyarakatnya. Ada 14 etnis di Kabupaten Asahan, yang mana 14 etnis ini semua kita ayomi
dan kita kita bina sehingga masing-masing etnis ini menunjukkan kontribusinya untuk ikut membangun di Kabupaten Asahan. Kami laksanakan di Asahan itu ada pagelaran seni dan budaya daerah. Jadi 14 etnis itu berkumpul dan itu dibiayai dari dana APBD. Pelaksanaannya rutin itu setiap 2 tahun sekali. Oke Pak, itu nanti kita fokuskan lagi Oh, untuk potensi-potensi yang ada di Kabupaten Asahan. ya. Nah, menilik sedikit ke belakang, Bapak ini dulu seorang guru ya Pak ya. Nah, ketika seorang guru itu kan tentu memperhatikan bagaimana kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asahan? Baik. Ya, memang latar belakang saya sebagai guru, kan, memang di Asahan ini yang kita fokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia kita melalui pendidikan, kita memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Itu kita ada. Kemudian kita ada kerjasama dengan universitas ya, untuk kita meminta pokok-pokok pikiran bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Asahan khususnya. Jadi kita sudah menerima bantuan-bantuan pendamping-pendamping, terutama dalam pelaksanaan sekolah penggerak dan guru penggerak di era sekarang ini. Ini adalah semata-mata untuk ya mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan. Yang bikin kita itu harus ekstra bekerja keras ini, karena wilayah Kabupaten Asahan ini kan cukup luas. Iya. Ada daerah yang kita jangkau itu memakan waktu 2 jam lebih. Dan kadang-kadang infrastrukturnya pun perlu terus ditingkatkan. Jadi ya kita prioritaskan kepada guru-guru yang daerah-daerahnya memang terpencil, ya kita minta kepada kepala dinas untuk punya perhatian khusus. Ya. Sehingga bukan sekedar datang ke sekolah kemudian ngajar, tapi ini bukan mendidik anak. Betul. Inilah yang kami coba untuk dalam proses peningkatan pendidikan di Kabupaten Asahan. Oke. Nah, Bapak menerbitkan instruksi tentang penerapan 3T untuk tata kelola pemerintahan yang baik ya. Ada tertib administrasi, tertib anggaran, tertib bertugas. Sebenarnya apa sih Pak latar belakang dari keluarnya instruksi ini? Baik, terima kasih. Tentang kebijakan saya menerapkan 3T, yaitu tertib administrasi, tertib anggaran, dan tertib melaksanakan tugas. Ya. Jadi ini dilatar belakangi karena saya pernah jadi wakil bupati 2 periode dan pernah melaksanakan tugas-tugas bupati. Jadi bukan tidak tertib, tapi untuk meningkatkan supaya lebih tertib. Lebih tertib ya, lagi. supaya lebih tertib lagi. Tentang administrasi. Kadang-kadang ini di era serba digitalisasi ini, tentang pembuatan surat-surat atau draft-draft, apakah itu instruksi, petunjuk, bupati, atau apapun namanya, atau surat-surat keluar. Ini kadang-kadang kan copy paste aja. Oh ya. Jadi kadang-kadang ada poin demi poin itu kadang-kadang yang lupa menggantinya. Dan itu saya temui. Detail sekali ya Bapak ya. Itu saya temui. Judul surat dengan isi kadang-kadang nggak sama. Jadi itu bertitik tolak dari situ. Maka saya nerapkan 3T, tertib administrasi. Itu contoh yang apa. Tapi lebih besar, banyak apa lagi, lebih luas lagi. Ya, kadang-kadang ada surat-surat administrasi yang harus ditandatangani sebelum pelaksanaan kegiatan. Tapi kan ini pernah dijumpai, kegiatan sudah dilaksanakan, suratnya belum dibuat. Nah, itu saya nggak mau seperti itu. Harus sebelum pelaksanaan, kalau memang itu harus ada bentuk surat, ya suratnya itu harus clear dari awal. Clear dulu dari awal. Kemudian tertib anggaran. Ya, anggaran ini ya digunakan sesuai dengan
apa namanya, porsinya lah, sesuai dengan programnya. Jangan dilaksanakan anggaran ini tidak sesuai dengan yang sudah dirancang. Itu memang saya tegaskan sama semua pengguna anggaran harus tertib ini. Kemudian tertib bertugas. Ya, kalau masuknya jam 7.30, ya jam 7.30 harus masuk. Kalau pulangnya harus 4.15, berarti ya 4.15 harus pulang. Jadi saya tunjukkan sama staf-staf saya walaupun sebagai bupati jam 7.30 saya udah masuk kantor. Kecuali ada tugas-tugas yang langsung tanpa masuk kantor dulu harus kita laksanakan. Misalnya ada upacara-upacara di sekolah atau di instansi vertikal lainnya, ya saya nggak masuk kantor langsung. Langsung ke tempat Ya, itu ya. tuh. Itulah yang harus kita tertibkan. Baik, ini Bapak detail sekali ya. Untuk kerja-kerja administrasi Oh ya, saja Bapak masuk sampai membuat instruksi. karena saya biasa jadi sekretaris dulu. Oh, oke. Jadi nggak bisa main-main ya Iya, sama Pak Surya ya. iya, Oke, Pak, ini pemerintah Kabupaten Asahan memiliki 10 program prioritas ya. Di antaranya ekonomi mandiri, iya. asahan sehat, infrastruktur memadai, hingga asahan go wisata. Ini tadi Bapak sudah spoiler dikit ya di awal. Saya ingin bertanya dulu tentang ekonomi mandiri. Sebenarnya kemandirian ekonomi seperti apa yang ingin Bapak bangun di Kabupaten Asahan? Based on potensi atau apa? Silakan Ya, Bapak. baik. Jadi di Asan ini kan banyak UKM-UKM, usaha Ya. kecil menengah. Ya, apa namanya, industri rumahan, Hmm. keterampilan. Itu kita bina, kita bina melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan. UMKM. Dan kita punya program yaitu pinjaman bergulir. Dan itu cukup bagus, ya kan? Jadi UKM-UKM kita yang memerlukan apa namanya, suntikan Modal. biaya modal, ya boleh meminjam tapi harus dikembalikan. Oke. Dan Bunganya ditanggung oleh tidak Pemda. ada tidak ada Oh, apa tidak ada bunga. tidak ada bunga. Oke. Pokok saja ya. Pokok aja. Jadi yang penting kembali. Gitu pun ya, dianggap masih ada masyarakat kita. Ini yang saya minta kepada masyarakat supaya pikiran seperti itu ditepis. Karena dianggap itu uang APBD, begitu dipinjam nggak dipulangkan pun nggak apa-apa. Sedangkan programnya itu kan program pinjaman bergulir. Jadi nanti itu Ya, selesai, ada lagi iya, yang lain yang dapat iya. ya. Jadi semua gitu. Dan itu sudah Pergantian. jalan. Begitu juga dengan apa namanya, di tenaga kerja. Mhm. Tenaga kerja itu kan ada pelatihan-pelatihan. Betul. Kita itu usaha kecil menengah kita yang perlu pelatihan sesuai dengan program yang ada di Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita galakkan dan kita giatkan. Oke, jadi Itu ya, kemandirian. dan dia harus bisa mandiri. Hmm. Ini aja. Dan kita sekarang punya Dekranas, Mm-mm. Dekranasda. Ya, kita minta itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lah. Ya, sebagai etalase Iya, daerah etalase untuk daerah. produk UMKM-nya. Baik, Pak. Nah, dalam hal pembangunan infrastruktur tadi Bapak sempat menyatakan bahwa ada akses yang masih terkendala, terutama ke desa-desa yang terpencil. Nah, sebenarnya apa saja sih di bidang infrastruktur ini kan nggak hanya jalan ya, Pak ya. Apalagi yang masih dibutuhkan oleh Kabupaten Asahan di bidang infrastruktur? Ya, infrastruktur selain jalan, Mhm. ya tentang fasilitas pendidikan, kesehatan, itu juga merupakan salah satu prioritas yang harus kita benahi. Ya. Misalnya sekolah. Sekolah ini dibangun ini kan cukup lama. Kadang-kadang ada yang Ya. gedungnya harus perlu perbaikan. Itu semua masuk program untuk infrastruktur pendidikan. Kesehatan juga begitu. Ada apa namanya, Puskesmas. puskesmas, ada pustu, kan gitu. Itu semua kita apa namanya, kita push anggaran itu seperti. Apalagi ada peraturan Menteri Keuangan Hmm. yang harus difokuskan kepada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ini di tahun 2023-2024 ini kan ada Ya. ketentuan seperti itu. Maka kita tarik kadang-kadang yang infrastruktur jalan karena ini sudah Menteri Keuangan harus kita fokuskan ke sana. Jadi alokasikan ke situ. insya Allah mudah-mudahan pendidikan dan kesehatan tahun 2024 ini ya belum tuntas semua, tapi kita sudah ada peningkatan untuk perbaikan infrastruktur ini. Prioritaskan Iya, begitu ya, Pak prioritas ya. ya. Untuk APBD-nya Iya, ada alokasi ke situ. ada. Pak, ini mengenai program Asahan Sehat, Pak.
Kan setiap pemerintah daerah punya PR untuk menekan stunting, Pak. Nah, seperti apa penanganan kesehatan di Kabupaten Asahan ini, Pak? Baik, tentang yang terkait dengan masalah stunting, itu memang sudah ada semacam instruksi kan dari pusat harus Ya, ditangani secara ya. serius. Maka kalau di kabupaten ini apa namanya penanggung jawab langsung itu kan wakil bupati. Oh ya, betul. Ya, itu kita fungsikan betul. Maka Pak Wakil Bupati pun secara intens tetap terus turun untuk mengentaskan apa ini stunting Stunting. kita ini. Dan semua Forkopimda termasuk Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, semua kita libatkan menjadi orang tua asuh ya, Ya, orang tua asuh anak stunting. untuk anak stunting Ya. sampai dia tuntas. Hmm. Jadi semua bergerak. Ya, jadi Forkopimda kita bergerak, termasuk bupati, wakil bupati, seluruh pejabat eselon 2 pun kita beri tanggung jawab untuk itu. Dan Oke. itu di luar dari APBD. Oh ya, Itu di luar benar. APBD. Di luar APBD. Nah, untuk APBD-nya itu sendiri ya ada Mhm. tambahan makanan-makanan itu tetap kita push semuanya. Ini proses untuk mempercepat ya kan penanganan stunting. Berarti untuk program orang tua asuh anak stunting itu tidak menggunakan dana APBD ya? Tidak. Oke. Masing-masing kita Inisiatif ya masing-masing ya. inisiatif aja. Baik, Pak. Nah, ini sekarang ngomong yang asik-asik nih, Pak. Ya, Wisata. harusnya. Wisata. Kira-kira kalau ke Kabupaten Asahan, kita harus kemana, Pak? Wisatawan harus datang kemana tuh kalau ke Kabupaten Ya, Asahan? kalau kita upayakan memang secara khusus Mhm. dari dulu memang belum ada. Tapi kita Hmm. punya potensi untuk terutama wisata ya. Mhm. Kita ada air terjun Ponot. Air terjun Ponot itu posisinya di perbatasan dengan Kabupaten Tobasa. Oh, Iya, Tobasa. Tobasa. Tapi masih masuk wilayah Asahan. Mhm. Walaupun ada pernah kita dengar diklaim itu Tobasa punya, padahal itu di Asahan. Asahan. Dan itu kita sekarang sudah kita sentuh melalui perbaikan infrastruktur masuk ke Ya. lokasi. Akses ke Itu air ya terjunnya. air terjun Ponot namanya. Itu tertinggi di Indonesia itu. Oh iya. Iya, tertinggi di Indonesia. Dan itu melewati alur Sungai Asahan. Menarik Ya, sekali. Jadi melewati kita alur Sungai Asahan. menyusuri itu Dan ya. itu sekarang ya 2 tahun ini sudah kita perbaiki infrastruktur. Jalan naik sampai ke atas itu, Mhm. ya itu kita sudah perbaiki dengan dana APBD dan di situ juga ditangani oleh desa. Mhm. Karena itu Desa terletak di wisata desa, ya. desa wisata. Insya Allah mudah-mudahan ada beberapa daerah yang sudah ke situ. Memang belum sampai dari luar negeri. Iya, ya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan Mhm. ya kita mengharapkan nanti dari pemerintah provinsi bisa pot ke situ. Karena itu juga berada di wilayah PT Indonesia Asan Aluminium. Oh, oke. Di Berarti di RTJ itu. wilayah kerja Ya, mereka ya. ya di daerah itu. Dan Mhm. akses jalannya masih kawasan. Oke. Tentu kita semua nanti minta proses perizinan apa Iya, supaya iya. jangan salah. Betul, betul. Ya kan supaya jangan salah. Kemudian ada sebetulnya danau-danau kecil buatan lain yang di Asahan ini yang bisa ada danau Teratai, ada danau Kelapa Gading, memang kecil. Tapi menarik ya untuk Bisa sekedar menarik untuk relaksasi bisa. Iya. atau healing-healing kalau Iya. anak zaman sekarang bilang ya. Kemudian ada ya kalau di apa ini kan tentang gedung-gedung peninggalan. Cagar Ya, budaya, cagar bangunan budaya. cagar. Jadi saya minta dengan BSP ya kan, dengan Bakri ini kan Sumatera Plantation itu di dalam gedung di Komplek Bakri itu ada bangunan Belanda yang sekarang dipakai kantor. Ya kita minta dari Bakri ini itu jangan dirubah Mm-mm. walaupun itu perkantoran masih aktif ya kalau dirawat jangan merubah karena itu Strukturnya bisa apa sih? dilihat. Ya kalau itu mungkin bisa menarik wisatawan terutama dari Belanda, dari Inggris karena itu dulu Bakri ini kan Uni Royal punya, Inggris punya. Ya, karena pernah juga saya lihat apa namanya wisata ini yang sendiri pernah nengok itu dan kita tanya katanya ini dulu nenek moyangnya ada berada dari sini gitu. Oh, jadi pernah Pernah ada. wisatawan Dia datang datang ya? untuk menengok itu, pernah ada. Karena dulu kakek neneknya pernah di Iya. sana ya. Nah, itu Dari Belanda itu, Pak. dari Belanda. Oke.
pernah nengok situ. Jadi Ya, ini napak kita minta tilas sama ya. Batul jangan dirubah itu. Kalau Wisata napak dirawat tilas. dirawat tapi jangan dirubah. Oke. Jadi termasuk situs itu. Kemudian ada di sana apa namanya? Pekuburan Sesilo. Oh, saya Itu sih. apa pengaruh Islam ya? Islam Mhm, dulu pertama kan di sana ada. Jadi itu juga kita rawat, kita bina, tapi masih ada ahli waris. mhm. Jadi kita minta supaya ahli waris itu juga mau kalau daerahnya itu dijadikan tujuan wisata. Baik kita rawat ini aja. Oke, Pak. Ini di Kabupaten Asahan juga ada kegiatan wisata yang menarik nih. Pemirsa saya sebutkan ya, ini ada Festival Tari Gubang dan Sinandong Asahan ya, Pak ya. Yang sudah didaftarkan hak Ya, patennya ya, Pak ya. Kemudian ada juga pesta adat Syekh Silau tadi ya, ya. Syekh Silau Laut atau biasa disebut Hari Raya Moncak Mm-mm. ya. Dan Pekan Seni Budaya Daerah Kabupaten Asahan yang melibatkan 14 Ya, etnis ya tadi Bapak sudah singgung di awal. Nah, bagaimana agenda wisata yang begitu menarik ini mampu mendatangkan wisatawan asing, Pak? ya. Sehingga wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, sehingga perekonomian di Asahan juga bergerak. Baik, makasih. Ya, menjelang akhir-akhir jabatan Iya. saya terpikir ini kalau untuk menarik wisata lokal ataupun apa, kalau kita hanya kemampuan kita untuk apa namanya, untuk kemampuan dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, Mm-mm. saya pikir tidak mampu. Maka kita bekerja sama dengan eh, IKIP Medan. Oh, Institut Dulu Pendidikan ya. IKIP ya. Sekarang. Mm-mm. Jadi kita minta ada beberapa profesor pernah Mm-mm. dialog sama kita. Mm-mm. Dia minta kalau gitu kami lihatlah ini situs-situs sejarah yang ada di Mm-mm. Kabupaten Asahan. Dan kita sudah melaksanakan seminar, udah Mm-mm. apa. Dan nanti dalam waktu dekat akan keluar itu semacam rekomendasi. Nah, kita harus berbuat apa Mm-mm. di Asahan ini untuk melestarikan atau melihat situs-situs yang sudah ada ini. Seperti acara di Sesilo tadi Mhm. tentang memuncak tadi itu Ya. tiap tahun dilaksanakan dan banyak orang dari luar datang, Mhm. tapi masih sifatnya lokal aja. Oke. Jadi kadang-kadang kita cuma diundang untuk menghadiri. Mhm. Setelah kita hadir kita apa ini perlu juga dijadikan objek wisata ini. Jadi itu juga sudah masuk ke dalam agenda kita bagaimana untuk terus meningkatkan potensi-potensi wisata ini. Pariwisata. Kemudian tentang pagelaran seni budaya ya. Ya. Pagelaran seni budaya ini memang udah kegiatan rutin. Ya, kegiatan rutin 2 tahun sekali yang dilaksanakan. Ya, insya Allah ini terus akan bisa berlanjut. Jadi siapapun nanti bupatinya, ya kita minta untuk bisa terus lanjutkan. Maka mungkin dalam waktu dekat akan kita buatlah peraturan bupatinya supaya siapapun bupatinya itu melaksanakan. Ya. Jangan merasa ini kan peninggalan Pak Surya sama Pak Topik, nggak usah perlu dilanjutkan. Jangan, karena ini penting untuk menjaga kelestarian seni dan budaya kita khususnya di Kabupaten Asahan ini. Menjaga gotong royong juga, Pak, Iya, ya. menjaga dan kebersamaan cukup Kebersamaan. Bapak. Dan ini ditunggu-tunggu oleh masing-masing etnis. 14 etnis saling 14 menunggu etnis saling pertunjukan satu sama Dan lain ya. kita dari pemerintah daerah memberikan lahan 40 kali 40, masing-masing etnis sebanyak 14 etnis. Lahannya itu digunakan untuk membangun rumah adat masing-masing etnis. Jadi kegiatannya untuk aktivitas kegiatan-kegiatan etnis, seni, budaya, semua kita minta situ. Tapi memang belum semua etnis itu membangun. Ada beberapa etnis yang sudah membangun dan itu kita minta yang lain harus segera untuk bisa memanfaatkan lahan ini. Kemudian tentang tari gubang dan senandung, yang sudah ini memang ya. Budaya tari Asahan. Sehingga karena ini tari Asahan ini maka kita daftarkan ke Haki. Hak Kekayaan intelektual kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah keluar. Jadi itu merupakan seni tari dari Kabupaten Asahan dan tidak bisa diklaim untuk daerah lain. Memang untuk memasyarakatkan ini memang kita perlu waktu dan perlu kesabaran juga. Karena selama ini di daerah Melayu Mesir itu tarian khasnya kan untuk menyambut mantu ini kan tari
tari persembahan. Mhm. Jadi kalau Asahan ini Gubang dengan Senandung ini, kita sudah semacam kita instruksikan kepada sekolah semua harus bisa Melakukan melakukan tari ini. gubang Dan dan setiap senandung. event kegiatan harus diawali dengan tari Gubang karena itu kekayaan kita. Betul, betul Pak. Harus Cuman lestari kalau sampai iya harus generasi kita lestarikan. berikutnya. Kita mulai dari semua sekolah dan Mhm. sekarang sudah. Dan festivalnya sudah ada. Iya. Festival tari Gubang. Senandung. Nah, kalau senandung ini memang perlu keahlian. Sastrawi banget ya Pak ya. Iya, memang perlu Sastra keahlian, Melayu. tapi gitu pun tetap kita upayakan. Oke. Walaupun setiap desa atau daerah itu sulit mencarinya. Karena itu budaya pesisir ya. Mhm. Nah, kalau orang pesisir macam kita wajibkan lah harus ada gitu. Cuman kadang-kadang yang unik juga itu tari apa ini senandung ini kan orang Melayu. Iya, Tapi orang Batak, orang Bemarga pun udah bisa. 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 Itulah kekayaan kita yang bisa dinikmati. Saling Iya, mempelajari saling mempelajari. keunikan Ya, budaya masing-masing. masing-masing, Pak. Luar biasa. Menarik sekali pemirsa perbincangan kita hari ini dengan Bapak Surya. Kita semua jadi lebih mengenal seperti apa Iya. profil dan karakter Kabupaten Asahan. Pemirsa, sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Surya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Tempo. Tempo yang telah ya mengundang saya. Saya pun nggak menduga ini seperti ini. Jadi spontan aja apa yang dipertanyakan itu yang saya jawab apa adanya. Dan kepada para Pemirsa. pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Asahan, apa-apa yang saya sampaikan tadi, marilah terutama dalam menjaga keberagaman dan kebersamaan. Insya Allah mudah-mudahan Kabupaten Asahan ini bisa akan lebih baik lagi. Dan kepada Tempo saya ucapkan terima kasih. Karena bagaimanapun apa yang kita bicarakan hari ini itu sudah akan terekspos ke seluruh penjuru. Ya, mudah-mudahan dengan tereksposnya ini Asahan akan bisa menjadi lebih baik. Oke, Sekali lagi baik. saya ucapkan terima kasih kepada Tempo beserta seluruh staf dan jajarannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih, Pak. telah berkunjung ke Tempo kasih. dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Surya, Bupati Asahan. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.